Shalom sahabat Kalimatullah dimanapun berada. Apa kabar sahabat Kalimatullah semua? Saya berharap sahabat semua ada dalam keadaan sehat dan selalu di dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Tangannya begini. Nih, kalau yang sunnah itu dilaksanakan kita dapat pahala, Ferry, kalau nggak dilaksanakan juga nggak apa-apa. Jadi Ferry, Al-Quran nggak menceritakan itu. Ferry, ada jawabannya nggak di Quran? Kenapa orang Islam kalau sholat tangannya Iya, begini? Kalau di Quran nggak ada. Nggak Soalnya itu kan sunnah ada. termasuknya. Sudah aku bilang, Kan Ferry, sunnah. Nih, Quran itu nih, tidak kalau ada Allah gunanya itu- bagimu untuk menjelaskan agama Islam. Nih, Oh, sekarang gimana? kalau misalnya Sebentar sunnah dulu, Ferry. Ferry, dilakukan coba kamu baik, bilang dilakukan gini. nggak apa-apa. Kamu buat dulu pernyataan. Saya bersaksi bahwa Al-Quran tidak berguna bagi saya untuk menjelaskan agama Islam. Silakan. Ya berguna lah. Yo, Kan kalau dia begitu tolong kau menjelaskan jelaskan. yang wajib. Kenapa kalau sholat tanganmu begini? Kan kata gua juga itu mah sunnah. Oke lah. Jangan itulah, yang ringan-ringan Dah. aja. Kalian kan senang yang simple-simple. Ini. Kan itu Kalau adanya di sebentar, hadis. sebentar. Kalau di Menurut hadis Al-Quran, ada Sebentar, menurut Al-Quran, kalau muslim meninggal harus dikubur pakai jas, pakai kain kafan, atau pakai kaos oblong. kalau itu bukan Jelaskan dulu sama itu. saya. Kalau Al-Quran Menurut kitab Al-Quran yang maha sempurna, maha menjelaskan segala sesuatu. Jika seorang muslim meninggal, maka dia harus dikubur menggunakan A. kain kafan, B. pakai jas, C. pakai kain kaos oblong. Yang mana? kalau Al-Quran nggak menjelaskan yang kayak gitu, Edi. Berarti kitab Al-Quran, kitab yang menjelaskan gombal. Sekarang Loh, emang buktinya nggak Alkitab menjelaskan Anda apa-apa. Gimana? di Setiap Alkitab ditanya Anda, bingung. ada nggak perkataan Yesus Gimana kau itu? kalau orang mati harus pakai peti? Dengar dulu. Nah, di Yang Alkitab mengatakan, Anda dengar ada dulu. nggak penjelasan Yang mengatakan kalau orang mati kalau harus pakai muslim peti? wajib dikubur pakai kain kafan siapa? Nggak ada yang nggak ada Pada wajib siapa itu. wajib? Nggak Wajib dikubur diwajibkan. pakai kain Nggak kafan. diwajibkan. Nggak. Berarti muslim Nggak, boleh nggak dikubur pakai jas. diwajibkan. Sebentar. Di mana? Berarti Hah? muslim boleh dikubur pakai jas. Ya kalau misalnya nggak ada barang, nggak ada alatnya, daripada nggak ada. Oke, coba bilang dulu. Ferry gini. Dengan terpaksa. Nama saya Ferry. Ayo bilang. Nama saya Ferry. Ayo bilang. Nama saya Ferry. Enggak, itu Sebentar Ya, dulu. sekarang Ayo gini, bilang. Nama saya Ferry. Yo. kapan saya bertanya Ya. ini mah? Hah? Ayo, Hah? nama saya Ferry, saya Muslim. Kan saya udah- mengatakan bahwa Muslim kalau meninggal boleh pakai jas. Ayo bilang. Kan kata saya Ah, juga nggak berani nggak harus dia. boleh, lebih baiknya pakai kain Gak berani kafan. dia. Muslim boleh nggak pakai jas? Cuma Kalau meninggal boleh nggak cuma pakai jas? Kalau di Al-Quran kan kalau Al-Quran nggak menjelaskan kayak gitu. Berat, saudara-saudara. Nah sekarang saya boleh Mereka bertanya kalau dong. udah bikin pertanyaan kepada kita gini, Hah? kenapa orang Kristen kalau meninggal pakai jas katanya? Nah, ternyata Muslim boleh pakai jas kalau meninggal. Sekarang saya boleh bertanya dong. Enggak, kau bikin statement dulu baru kau boleh Sekarang bertanya. saya Ayo. boleh bertanya dong. Oke, abis ini kau Hah? bertanya. Tapi kau bikin dulu Tuh. statement. Giliran Saya, mau bertanya, Ferry, hah? saya Muslim, orang Muslim kalau ini meninggal cuma- boleh pakai itu jas. mah. Bilang. Kan saya Hah? Kan saya nggak mengatakan harus. Kan saya nggak mengatakan Terus harus. kalau Muslim wajib nggak dipakai kain kafan Des, kalau meninggal? Sebenarnya
kalau misalnya kita nggak ada alat sama sekali, pakai kain apapun bisa. Yang Enggak, gini loh, gini. Wajib nggak muslim, dengar, wajib nggak muslim kalau meninggal pakai kain kafan? Pakai kain kafan. Berarti boleh pakai jas? Iya, enggak. Udahlah. Kau berbelit-belit, Ferida, kau dibawa dulu. Kau berbelit-belit, kau terus dibawa terus muter. Sakit kalau saya kau bikin. Kau nggak pernah jelas. Muter sana, muter sini. Ngadapin kau macam ngadapin angin puting beliung. Berputar-putar kau. Aduh, berat saudara-saudara. Sakit kepala kita dibikin si Ferry. Tidak ada pengakuannya yang greget begitu loh. Sebentar begini, sebentar begitu. Sulit sekali saudara-saudara. Ya, Komedi Indonesia. Halo, Komedi Indonesia. Duh, Ya, Muslim Bang. Muslim. Oke, silakan Bang. Tolong yang jelas dulu kamera. Oke, Bang Komedi Indonesia. Selamat pagi Bang Komedi. Ya, begini Bang. Saya ini seorang Kristen. Sebelumnya saya mohon maaf ya Bang ya. Saya ini orang Kristen, tapi 13 tahun lamanya saya telah mempelajari agama Islam. Nah, yang saya dapati tidak ada satu orang muslim sesungguhnya yang percaya dengan Al-Quran. Seperti itu. Yang saya dapati seorang muslim pun tidak ada yang percaya kepada Al-Quran. Boleh kita tes Bang? Ya, boleh. Baik, kita tes ya. Oke. Baik. Bang, menurut Al-Quran, kitab yang menjelaskan segala sesuatu, itu kitab apa? Menurut Al-Quran, Ya. sumber ajaran Islam itu ada 4 dis. Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, dan Qiyas. Di Jadi dalam kita Quran bukan mana Al-Quran itu? saja, Kan? Islam. Buktinya dia nggak percaya. Oke Bang, gini. Sumber agama Islam itu Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, dan Qiyas. Itu di Quran surat berapa, ayat berapa? Itu Nabi yang ngomong. Bukan Quran ternyata. Makanya aku bilang Bang, gini Bang, Begini menurut Bang. makanya gini Bang ya, menurut Al-Quran, gini Bang, menurut Al-Quran, kitab yang memberi petunjuk dan penjelasan Al-Quran. Tapi menurut orang Muslim, kita yang memberi penjelasan bukan Quran. Yang memberi penjelasan itu adalah ijma ulama. Al-Quran itu adalah Nabi. Oke, menurut ijma ulama Bang. Menurut ijma ulama. Sebentar, Abang kan percaya dengan ijma ulama ya? Iya, menurut pendapat para ulama. Oke, menurut para ulama, haram nggak mengucapkan salam lintas agama? Tergantung ulamanya. Tergantung benar kan? Ada yang membolehkan, ada yang enggak, terserah. Kita Terus kan yang benar yang mana? Boleh nggak mengucapkan salam lintas agama? Tergantung kita mau ikut ulama yang mana. Tergantung. Makanya aku bilang Bang, akibat Makanya Muslim fleksibel, tidak Bang, percaya dalam lagi beragama. dengan Al-Quran, mereka sekarang tergantung. Ya iyalah. Kita dalam beragama Mengikuti fleksibel. ulama. Saya kalau jadi kakak begini, mengikuti ulama sama saja menggantung Sumber leher. Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Loh, buktinya Anda tergantung-gantung, Bang. Apa? Sekarang boleh nggak mengucapkan Iyalah, salam pendapat lintas agama? ulama itu setiap kepala itu beda. Enggak, Setiap Bang. pandangan Menurut ulama itu beda-beda. Saya mau tanya lah sama Abang. Semuanya Abang kan menurut pengikut, Al-Quran, Abang kan pengikut hadis. ulama nih. Ya, iya. Oke. Nggak salah. Jadi boleh nggak Salahnya di mana? memberi salam lintas agama? Terserah Anda ikut ulama yang mana. Semua Terus ulama gimana Bang? hadis. Ikutin ulama, tapi ulamanya juga tergantung terserah. Berat Boleh saja, saudara-saudara. boleh. Rasulullah memberi makan orang Yahudi aja tidak apa-apa kok. Kalau saya pribadi, saya mengikut yang boleh. Ada juga yang tidak boleh, tidak apa-apa. Oke. Kita kan Jadi fleksibel. gini Bang. Fleksibel. Oke. Jadi kalau misalnya kalian dapati perselisihan menurut Al-Qur'an nih. Ta'atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Tetapi jika kalian dapati perselisihan
maka perkara harus dikembalikan kepada siapa? Al-Quran dan Sunnah. Harus dikembalikan kepada Al-Quran, Bang. Nggak ada Al-Quran dan Sunnah. Harus dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah yang menyuruh Al-Quran dan Sunnah. Oke, sekarang sebelum begini. aku meninggal, ikutilah sunnahku dan sunnahnya Khulafaur Ar-Rasyidin Al-Mahdiyyin. Nah, apa salahnya? Iya, itu kata orang yang ngarang hadis itu, Bang. Itu kata orang yang ngarang hadis itu. Itu Nabi yang Muhammad ngomong ngomong. begitu. Oke, gini dah, saya tanya dulu. Ya. Menurut abang pribadi nih, abang kan seorang muslim. Nah, iya. Kalau Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar. sama Muhammad ditaruh di Quran nggak? Di hadis. Nggak ditaruh di Sahabat Quran. yang menjelaskan. Oh, berarti Loh, kalau Muhammad penjelasan dapat Al-Quran wahyu, itu sebentar, di gini. hadis. Gini, kalau Muhammad dapat wahyu, sama Muhammad wahyunya itu dimasukkan dalam Quran apa dimasukkan dalam hadis? Di Al-Quran dan di hadis. Coba saya Yang menjelaskan nih. Al-Quran Coba itu adalah coba hadis. di Di gini. Al-Quran tidak ada Wahai menjelaskan sholat. Muhammad, wahyu yang Nah. ini tolong jangan kau masukkan ke dalam Quran. Wahyu yang ini harus kau masukkan ke dalam kitab Sahih Bukhari. Yang mana coba? Loh, bukan tidak dimasukkan. Penjelasan Al-Quran itu ada di hadis. Penjelasan Yang menjelaskan Al-Quran. hadis itu Rasulullah. Ah, benar saya bilang kan? Iya. Benar saya bilang, seperti yang saya katakan, menurut Penjelasan Al-Quran Al-Quran. itu ada di hadis, Oke. Edis. Oke, menurut Al-Quran, kitab yang menjelaskan Al-Quran atau hadis? Penjelasan Al-Quran itu ada di hadis. Kurang jelas apa Edis? Ya kan? Makanya saya bilang teman-teman benar. Menurut Benar. Al-Quran, kitab yang memberi penjelasan dan petunjuk adalah Al-Quran. Menurut orang Islam, kitab yang memberi petunjuk dan penjelasan adalah hadis. Sekarang Makanya, aku tanya. apa Sekarang aku kata tanya. Quran dengan apa Boleh kata tanya orang Islam beda. Sekarang aku tanya, Edis, seandainya Al-Quran turun ke kamu, ngerti nggak kita umat-umat biasa? Menurut Al-Quran, Al-Quran itu adalah kitab yang mudah dimengerti. Ya iyalah, udah dimengerti. Nabi yang menjelaskan Gimana? kepada kita. Sekarang saya tanya Bang, menurut Quran, Quran itu mudah dimengerti nggak? Mudah dimengerti kalau Nabi yang menjelaskan. Kalau terus kita kenapa kau sendiri bilang susah. sulit dimengerti? Quran Karena Nabi bilang yang Quran menjelaskan. mudah dimengerti. Orang Islam bilang Quran adalah kitab yang sangat sulit dimengerti. Kau harus memahami 14 cabang ilmu. Kau harus paham nahwu sorof, balaghah, mantiq, bayan. Oh, macam-macam ilmu segala macam. Yes. Menurut orang Islam. Kita Nah, orang menurut awam. Al-Quran, Quran Kita mudah ini orang dimengerti. Menurut orang Islam, Kita ini orang Quran awam. sulit dipahami. Bukan sulit dipahami. Kita itu harus mengambil dari perkataan Nabi. Penjelasan Al-Quran itu dari hadis Nabi yang berkata. Kita mana bisa? Kita tidak bisa Oke, kita baik. memikirkan ini apa Baik. ya maksud Al-Quran. Baik. Itu harus Nabi yang menjelaskan dan para ulama. Baik, saya ikuti pola pikir Anda. Nah, Saya ikuti pola pikir Anda. Iya. Menurut Anda, Muhammad itu Ahlinya yang menjelaskan, mana bisa kita? Oke. Menurut Abang nih Bang Komedi Iya. Indonesia. Menurut Anda Nah. Muhammad itu ngikutin Al-Quran apa dia ngikutin hadis? Mengikuti perkataan Allah dalam Al-Quran. Sedangkan Muhammad saja ngikutin Al-Quran. Ya iyalah. Sedangkan Muhammad saja dia ngikutin Al-Quran, tapi kalian ngikutin hadis. Gimana yang Aduh, benar? pikirmu di, pikirmu. Bagaimana? Penjelasan Al-Quran itu ada di hadis. Kita orang manusia biasa tidak bisa menjelaskan sendiri tanpa perantara Nabi dan ulama. Oh gitu. Dan para Jadi menurut orang Islam umat manusia tidak bisa memahami Al-Quran. Ya melalui bisa, tapi melalui Nabi ya ada di hadis. Harus melalui Nabi. Di ayat berapa itu? Ya, Quran iyalah, tidak namanya bisa itu dipahami. urusan kok. Harus melalui Muhammad. Di dalam Quran surat berapa? Ya benar, benar. Oke, di dalam Ya, itu Quran ada di surat berapa? hadis.
Sebelum aku meninggal, ikutilah sunnahku dan sunnahnya khulafaur Itu kan rasyidin. bukan Quran. Itu hadis. Menurut Dia ngomong. Al-Quran. Ih, ya menurut Al-Quran itu ya menurut hadis sama hadis. Oh, menurut Quran, Paham menurut dah. hadis. Nah, saya punya gambar yang cocok buat dia ini. Ajaran Islam itu Al-Quran dan hadis. Ya, oke lah, nggak apa-apa, kita turuti ya. Iya, jeda, Baik. Google dulu, cari Google Oke, dulu. baik. Nih, Oke. saya sudah buat bagan bagaimana Al-Quran dan hadis. Ya. Iya. Oke. Menurut Al-Quran, nih, di dalam Nah. surat Al-Ahzab ayat 63. Menurut Al-Quran, Nah, kalau Muhammad ditanya tentang hari kiamat, Quran suruh bilang apa? kenapa? Hanya Allah yang tahu. Nah, Quran memerintahkan mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Katakanlah, kiamat itu hanya di sisi Allah. Dan boleh jadi kemungkinan kiamat itu sudah dekat. Menurut Iya. Al-Quran. Hmm. Sedangkan menurut hadis, di dalam Sahih Muslim nomor 854, kiamat itu hari Jumat. Iya. Nah, sekarang saya mau tanya sama kamu. Di dalam kasus ini, Muhammad mematuhi Al-Quran nggak? Mematuhi. Menurut Salahnya di mana? Al-Quran sudah disuruh bilang apa kalau ada orang tanya hari kiamat? Hanya Allah yang tahu dan Rasulnya. Nah, tapi apa jawaban Muhammad? Hari Jumat. Rasulullah tahu hari Jumat. Berarti di situ Muhammad mengikuti perintah Allah atau enggak? Mengikuti perintah Allah. Apa perintah Allah Ayo. kalau ada orang tanya hari kiamat? Hanya Allah yang tahu dan Rasulnya. Ditambahin hanya Allah yang tahu dan Rasulnya. Ditambahi. Rasulullah Mulailah dia menambah-nambahi ayat Bukan menambahi, Al-Quran. Edi. Padahal dalam Quran tidak ada dibilang hanya Rasulnya yang tahu. Hanya Pengetahuan kok. Allah lah yang tahu. Rasulnya Itu kan menurut tidak kok, menurut tahu. Rasulullah. Rasulullah kan Tapi ketika sudah bertemu dengan Muslim, maka ayat Quran harus beranak pinak. Berat terjemahannya Rasulullah yang mengerti. Loh, Hari Jumat coba itu adalah kiamat. sekarang begini Rasulullah Bang yang Komedi. mengerti. Bang Komedi, Anda ada Quran? Ayo. Anda ada Quran di rumah? Ada. Oke, coba tolong bukakan surat Al-Ahzab nomor 63. Kenapa? Biar kita baca Saya belum bareng-bareng di beruntung. situ. Adakah di situ Rasul tahu hari kiamat? Ada dalam hadis. Penjelasannya dalam hadis. Makanya saya Kenapa? bilang Yang orang menjelaskan Islam nggak Al-Quran percaya itu Al-Quran. hadis. Mereka percayanya apa? Mereka percayanya hadis. Kalau Quran Sekarang saya nih nanti dulu. Kitab kami Sekarang udah saya tanya. ganti. Sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya. Ayo. Oke lah bro, karena Anda tidak berkenan membuka Al-Quran seperti biasa, begini. Sebentar ada orang. Gini. Nanti dilanjut dulu. Oke, boleh. Boleh, nanti lanjut tapi bawa Al-Quran ya bro ya. Oh iya. Al-Quran siap di tangan ya. Iya. Oke, baik. Oke, teman-teman ya. Bagi muslim-muslim yang mau masuk, saya minta tolonglah ya, dipersiapkan Al-Quran ya. Seperti itu. Nih. Ini saya sudah bikin loh bagan-bagannya. Kalian tahu nggak? Kalau saya lagi mandi, biasanya kan mandi ngidupin air anukan keran kan? Shower kan? Nah, kalau saya lagi mandi, tahu nggak kalian yang ada di kepala saya? Ketika saya lagi sampuan, yang ada di kepala saya apa? Kira-kira gambar apakah yang bisa saya bikin supaya saya bisa mengekspresikan isi kepala saya kepada muslim? Nah ini, muncullah ini. Nah ini. Nih. Yang sini adalah Quran, yang sini adalah hadis. Nah, menurut kitab Al-Quran, kalau Muhammad ditanya tentang hari kiamat, katakanlah pengetahuan hari kiamat itu ada di sisi Allah dan boleh jadi sudah dekat. Menurut Quran disuruh bilang begitu, tapi menurut hadis kiamat hari Jumat. Nah makanya saya mau tanya sama kalian muslim, sebenarnya di sini Muhammad percaya nggak sama Al-Quran?
Makasih Siratal Mustaqim. Makasih Bang. Nah, Siratal Mustaqim itu videonya mantep-mantep tuh. Lihat PT-PT-nya keren-keren. Nah, ya, lihat tuh teman-teman. Ketika Muslim ditanya, jikalau mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat, apa disuruh? Katakanlah kiamat itu hanya di sisi Allah. Dan boleh jadi sudah dekat. Tapi kalau menurut hadis kiamat hari Jumat. Yang mana yang benar Muslim? Mari saya undang Muslim untuk naik. Yuk, kita kasih naik, ada Aska. Mudah-mudahan Muslim yang naik membawa akal, bukan membawa emosi. Ya, silakan Aska. Akagami. Pikir si Aska tadi. Silakan Akagami, nyalakan kamera bro. Akagami. Gimana bang? Iya bang. Ya, silakan. Selamat pagi. Mari silakan nyalakan kamera. Kita diskusi dengan baik. Silakan. Makasih topinya Bang Ben, makasih teman-teman, terima kasih ya yang memberi support kepada saya, terima kasih teman-teman yang memberi support lewat gift. Hati-hati kalau memberi support, kadang-kadang juga salah alamat, kadang-kadang mau ngasihnya ke sini malah ngasihnya ke samping, sering kayak begitu. Ya Aka, silakan Akagami, nyalakan kamera. Nggak bisa on cam bang, lagi bisa bro, bisa. Di sini saya kirim undangan kepada Anda untuk menyalakan kamera. Sudah saya kirimi Anda undangan, tinggal Anda terima saja itu. Di layar Anda sudah ada permintaan untuk menyalakan kamera. Saya nggak bisa on cam karena lagi di jalan bang. Oh, tidak bisa on cam. Berarti sudah malu dilihat orang kalau jadi orang Muslim ya. Ya. Ya begitulah bang. Loh, kalau masih bangga dengan diskusi bang. Bang, gini loh Bang, di sini ada 1.900 orang menonton. Pengen nih, mereka pengen nih, mana nih yang Muslim ini kok nggak ada yang memberi jawaban kepada kafir laknatullah ini? Kenapa tidak ada Muslim yang mampu menjawabnya ini? Mau dibawa kemana iman kita ini, saudara-saudara? Kalau saya meyakininya bang, kata kafir itu bukan untuk orang di luar Muslim. Oke lah, tapi nggak masalah Bang. Abang mau ngomong panjang lebar boleh, silakan nyalakan kamera yuk. Gak usah lah Bang, saya malu Waduh. Bang. Sampai nggak usah gitu. Oke lah Bang, saya mohon maaf Bang Akagami, saya turunkan Siap. dulu, mohon maaf. Oke Bang, beri thank you, maaf ya, saya turunkan dulu. Ya, jadi teman-teman ya, di sini ada 2.000 orang memandang. Ya, bayangkan kalau 2.000 orang itu Anda tumpuk di tenda. Nggak cukup itu, ada berapa tenda itu yang harus Anda dirikan itu. Ya, banyak loh 2.000 orang itu kalau dikumpulin di gedung, ya. Jadi, tolong ini berikanlah performa terbaik kalian ya, yang muslim-muslim. Kalau naik kemari, marilah kalian masih bangga dengan keislaman kalian. Yuk, naik, nyalakan kamera, mari kita diskusi dengan baik ya. No hujat-hujat, nggak boleh hujat-hujat ya. Saya nggak pernah lo hujat-hujat lo ya, saya mengatakan yang fakta-fakta. Karena fakta menurut Quran diperintahkan, kalau orang bertanya tentang hari kiamat, jawablah, katakanlah kiamat hanya di sisi Allah. Tapi di hadis kiamat hari Jumat. Nah, berarti apakah Muhammad melaksanakan Al-Quran? Ayo silakan. Kita kasih naik, ada Yosri. Oke, kita kasih naik Yosri. Halo, selamat pagi Bang Yosri. Halo Bang Yosri. Halo. Macet. Yosri. Oh, Yosri. Waduh, macet saudara-saudara. Oke, si Yosri kita turunkan dulu. Teman-teman sekalian, sampai habis suara saya. Teman-teman sekalian,
Ini akun ini bukan saya bikin di Indonesia, teman-teman. Akun ini saya buat sudah kurang lebih setahun yang lalu, lebih dari setahun yang lalu di Amerika Serikat. Jadi ini tunduk kepada peraturan TokTok Amerika Serikat. Jadi kalian yang mau datang ke sini lapor-lapor, kemungkinan besar kalian tidak akan bisa. Tapi saya nggak mau melangkahi ya, bisa juga sih bisa. Tapi udah sering di sini. Tapi kalau kita pakai akun satunya itu, akun Edis TV yang utama, udah langsung rungkat kita kalau kayak begini, langsung mencret langsung akunnya. Kalau ini enggak, karena kita ikut peraturan di mana TikTok itu dibikin. Misal Anda pergi ke suatu negara, terus Anda bikin akun TikTok di situ, bikin email, bikin ini di situ, nanti menurut peraturan negara setempat. Nah, di Amerika Serikat ini, teman-teman, itu bebas mengutarakan pendapat. Jadi boleh. Gitu loh ya. Seperti itu. Jadi jangan kalian naik kemari hanya untuk lapor-lapor. Sudahlah, urungkan niat kalian dulu. Capek kalian lapor-lapor. Buktinya nggak rungkat-rungkat kan? Oke, kita kasih naik ada Al-KTP. Ya, silakan Al-KTP, nyalakan kamera. Silakan. Aduh, macet-macet lagi, lapor-lapor lagi. Oke lah, kita kasih turun ya teman-teman ya. Enggak bang, halo, bentar bang. Mana? Oke ya, silakan Al-KTP. Mak siap berdiskusi dengan baik? Siap. Oke, baik. Jadi begini Bang Al-KTP, lanjut dari tema sebelumnya ya. Jadi ini menurut Al-Quran di dalam surat Al-Ahzab ayat 63, di situ ada ayat yang berbunyi, mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Katakanlah bahwa pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, dan boleh jadi kiamat itu sudah dekat. Itu menurut Al-Quran. Nah, lalu ada sebuah hadis nih di dalam Sahih Muslim nomor 854. Di sini Muhammad mengatakan bahwa kiamat itu terjadi pada hari Jumat. Tidak, ini mohon maaf kak, saya potong bentar bang Edis. Silakan. Saya ini kan udah mualaf dari waktu di Rumbang Juma. Salahnya saya dulu saya nggak lihat videonya bang Edis. Setelah saya nonton banyak perdebatan bang Edis, ternyata bang Juma itu tidak menjawab gitu loh. Jadi saya bagaimana bang? Saya belum sunat. Setelah saya nonton kata-kata bang Edis itu betul. Maksudnya gini loh bang, saya cuma syahadat aja, tapi saya belum sunat itu loh. KTP saya masih tetap saya Katolik bang. Oh, itu bagaimana bang Edis? Iya, waktu itu saya mualaf itu, syahadat itu sama di roomnya Bang Juma. Karena belum ada yang nantang Bang Juma bisa menang kan. Tapi salahnya saya tidak nonton video-video. Coba kamera bang naik ke atas dikit bang. Coba kamera bang naik ke atas. Ya. Maksudnya di mobil bang. Abang sempat dimualafkan oleh si Juma. Iya betul. Itu tapi makanya saya bingung. Ternyata setelah saya nonton banyak videonya Bang Edis lawan Bang Juma, ada Uniripar. Ternyata mereka nggak bisa ini sama Bang Edis gitu loh. Kayak panik betul kan. Saya nyesal, makanya ada rasa kecewa saya sama Bang Juma itu. Makanya saya like Bang Edis pengen naik di pengen konsultasi kayak Bang Edis gitu. Soalnya awalnya saya belum kenal Bang Edis gitu. Hanya Bang Juma aja videonya di YouTube kan banyak. Ya. Nah, jadi banyak ada beberapa orang nonton. Itu. Banyak cerita seperti itu. Banyak mereka yang mualaf. Ternyata setelah mereka nonton dan dikaji kembali, mereka menyesal mualaf itu bang. Iya, seperti satu bang, ada pertanyaan Bang Edis itu yang tidak bisa dijawab Bang Juma kan. Siapa sama Nandar juga tuh, siapa yang menulis Al-Quran? Nggak ada bang, nggak diketahui. Quran itu buku anonimus yang tidak diketahui siapa penulisnya. Saya dulu salahnya bang, saya kira itu betul-betul wahyu dari Allah. Karena karena Bang Juma waktu debat sama pendeta sama ini dia selalu unggul kan. Jadi dan apa yang disampaikan dia kayak versus apa tentang Paulus itu saya catat bang dan saya baca. Ya, si Juma itu gini bang, si Juma itu dia pilih-pilih lawan. Dia kalau lawan yang unyu-unyu dia senang. Ya betul. Kalau dia lawan saya, paling takut itu sama saya itu. Lari itu kalau sama saya itu, sampai kedodoran celananya kalau lari itu. Iya. Ada buktinya kok. Ada buktinya bang. Video abang tuh saya nonton di YouTube bang. Iya, nggak berani itu sama saya, nggak berani.
dia sama Nandar kan, dia sama Nandar itu saya nonton. Itu mereka mute abang kan, mereka Jelas, mute terus. jelas. Waktu abang di tempat yang gelap itu, terus dia nggak mau menjawab pertanyaannya bang Edi, tapi dia bilang, kenapa gelap itu, kenapa gini? Kalau memang dia itu betul yang dia ngerti, dia jawab aja, nggak peduli bang Edi mau digelap ke, mau apa ya kan gitu harusnya kan? Ya. Itu. Jadi saya ini bang, untung saya belum sunat bang, tapi bagaimana bang? Saya dosa apa tadi bang? Ya, artinya begini, di dalam Bible itu ada banyak sekali perumpamaan orang-orang yang hilang, ya. Seperti misalnya perumpamaan tentang orang yang sedang menggembalakan kawanan domba. Jikalau ada satu domba yang hilang, maka sang pemilik domba itu pasti akan mencarinya sampai dapat. Dan ketika didapatinya, maka pemilik dari kawanan gembala itu sangat bergembira. Bahkan dia lebih bergembira daripada 99 kambing yang masih ada di situ, domba yang di situ. Artinya begini, perumpamaan itu begini, Bang. Artinya Tuhan Yesus itu mencari-cari kemanapun dia cari dombanya yang hilang, seperti itu. Artinya, artinya kembalilah kepada jalan yang hidup dan benar, yaitu Tuhan Yesus, seperti itu. Tidak ada kata terlambat, artinya kembali lagi. Makanya pentingnya persekutuan. Artinya begini bang, jangan kamu menjauhkan diri dari persekutuan. Itulah pentingnya persekutuan. Jadi kumpullah sama orang-orang yang beriman supaya saling berbagi, bercerita nih. Karena kita banyak ini, semua orang mengalami goncangan, ya kan? Ketika Daud mengalami goncangan imannya, dia bercerita kepada Nathan. Bukan juga seperti itu. Artinya seperti itu. Makanya kita berkumpul dengan orang-orang beriman supaya saling berbagi cerita. Kalau saya ada masalah ini. Saya udah doa bertahun-tahun lamanya. Kok nggak ada jawaban saya ya? Gimana nih? Nah, nanti teman yang lain itu punya pengalaman-pengalaman yang sejenis. Seperti itu. Mereka akan cerita, mereka akan berbagi. Itulah gunanya ke gereja. Gunanya persekutuan. Seperti itu. Ya emang awal saya bang, jujur saya minum mabok. Namanya kita orang-orang Indonesia Timur bang, mabok pulang subuh, apalagi malam minggu. Jadi hari minggu itu pasti tidur kan, tidak mungkin ke gereja bang. Itu yang membuat jarang kami ke gereja. Jadi waktu kita nonton Bang Juma itu, langsung kita kayak seorang-orang kayak terhipnotis gitu bang. Iya. Jadi banyak jujur bang, saya intinya itulah tugas-tugas kami para apologet ini seperti itu. Iya. Jujur saya bimbang bang, saya di tengah nih bang. Jadi sampai saya dicari kakak saya loh bang, HP saya dibanting gara-gara nonton Jumat tuh. Saya pernah dibawa ke rumahnya Prater 3 hari bang. 3 hari saya dibawa di rumahnya Prater, kan saya Katolik kan, supaya saya disadarkan, dikasih tahu gini-gini. Karena saya sudah sama teman saya itu udah sembunyi-sembunyi nonton itu di live-nya Bang Juma itu di warung Surabaya, warung Islam itu. Kami dikasih kue sama orang Islam itu, dikasih kopi karena kita dilarang nonton kan, itu yang video itu bang. HP saya dibanting bang, satu ini baru jadi yang ini HP yang akun ini bang. Saya pakai akun-akun lain bang. Yang salahnya dosa saya masuk ke room Kristen, saya hujat-hujat. Macet. Teman-teman, apakah mendengar suara dia, teman-teman? Ya ada bang. Agak sedikit macet tadi bang. Iya. Ada telepon masuk tadi bang. Ya. Mereka minta nomor saya bang. Dari Bang Juma itu ada yang telepon saya, ada beberapa orang minta nomor saya, dikasih buku, dikirimin buku apalah. Saya bilang kok buku dikirim? Terus saya buka di Al-Quran bang. Saya buka di Al-Quran, ada surat Maryam itu yang nomor 1 tuh ayat pertama tuh kok nggak ada artinya bang. Itu saya bingung ya. Itu kalau muslim ditanya itu udah pasti mereka sakit kepala itu. Nggak bakal ada yang tahu. Itu emang nggak ada arti ya bang ya? Nggak ada artinya itu. Kalau muslim ditanya tentang itu mereka pasti sakit kepala. Iya bang, intinya gini lah bang ya, intinya karena abang kan sudah sempat mualaf ya, kembalilah. Artinya begini bang, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, intinya apa? Yesus harus menguasai hidup kita. Kita harus hidup sesuai dengan kemauan Tuhan Yesus. Seperti itu. Kalau kita orang Kristen, kita harus mencerminkan karakter Kristus dalam hidup kita. Seperti itu. Ya, abang, satu lagi pertanyaan saya, mohon maaf ya bang. Saya pernah ikut sholat bang. Apakah saya dosa apa nggak bang? Ya tentunya dosa bang, karena menurut sudut pandang kita, segala Allah bangsa-bangsa lain itu adalah berhala. Jadi menurut iman kita, para Allah bangsa-bangsa lain, para Allah agama-agama lain itu berhala. Jadi itu namanya sudah mensujudkan diri kepada berhala dalam sudut pandang agama kita. Jadi makanya kembali kepada Tuhan Yesus seperti itu. Ya, satu lagi bang, mohon maaf bang. Ya. Kan dulu waktu saya mau mualaf, kata Bang Juma, berarti kamu kembali lagi ke fitrah. Maksudnya setelah kamu mualaf ini LKTP, kamu dosa-dosa yang dulu, maka saya tanya, memang betul Bang Juma? Iya, dia bilang, dosa-dosa kamu mau apapun itu langsung bersih. Itu ngarang bebas itu, nggak ada. Aduh, ya Tuhan Yesus, ampun. Nggak ada itu ngarang bebas semua. Ampun, ini saya ditelepon bang sama orang itu Juma bang, tuh. Ya Tuhan, makasih banyak bang. Iya, makasih banyak ya. Semoga abang baru kembali. Tuhan memberkati ya bang, Bang Eris. Tuhan memberkati ya bang, ya selalu amin. Amin, LKTP. Ya, seperti itulah ya teman-teman ya. Banyak seperti itu, bukan 1-2 teman-teman, bukan 1-2. Yang inbox saya bahkan yang seperti itu bang. Saya sempat mualaf tadinya.
Tapi gara-gara dengar abang lagi, saya jadi balik lagi. Banyak yang seperti itu. Jadi mereka jangan berbangga dulu, Kle. Kalau gembor-gemborkan, wah, si Anu muang. Jangan salah, bisa-bisa seminggu lagi dia keluar lagi. Jangan buru-buru. Gitu loh. Makanya di tempat saya, teman-teman, ada berapa orang yang inbox, ada ini yang mau masuk Kristen. Saya nggak ini. Harus dimatangkan dulu. Coba pemuridan dulu. Kalau saya memang bukan bidang saya pemuridan gitu. Coba pergi ke tempatnya Pak Bom. Pergi ke tempatnya Pak. Mereka memang bidangnya di situ. Coba pemuridan di sana. Ini nanti kau diajar begini-begini. Jangan langsung asal-asalan. Memangnya di dalam tetangga sebelah. Mau masuk tinggal cuap-cuap. Sah. Nggak gitu. Tapi Kristenan nggak gitu. Kau harus matang dulu. Matang, jelas. Ya, ini jelas ini. Ini barang ini jelas ini. Udahan ini. Ya kan? Baru kau dibaptis. Seperti itu. Kau harus dididik dulu ilmu-ilmu dasar. Nggak asal-asal. Sah. Bukan begitu modelnya, teman-teman ya. Oke, baik. Kita teruskan kembali diskusinya, teman-teman ya. Mari kita simak apa yang diungkapkan oleh Profesor dan cendekiawan Muslim yang satu ini. Kita kutip dalil liputan 6, teman-teman. Quraisy mengatakan, tolong jangan pilih ustadz yang suka memaki. Kiai Haji Quraisy Shihab ibaratkan begini. Nah, teman-teman, ternyata ada juga ustadz-ustadz yang suka memaki-maki, teman-teman. Bisa jadi ini adalah salah satu oknum yang dikatakan oleh Habib Kribo tadi, teman-teman, di mana mereka seakan-akan orang yang paling beriman, paling beragama, dengan kepalanya ada titik hitam dan juga jenggotnya sampai panjang ke lantai, kata Habib Kribo tadi kan, teman-teman. Di era modern ini, ketika ceramah agama mudah diakses melalui berbagai media, umat Islam dihadapkan pada pilihan beragama, ustadz atau penceramah yang dapat mereka ikuti. Namun tidak semua pendakwah menggunakan cara yang sejuk dan penuh hikmah dalam menyampaikan pesan agama. Menanggapi fenomena ini, wah, ini ternyata sebuah fenomena nih, teman-teman. Berarti sudah sering terjadi nih, teman-teman. Profesor Kiai Haji Quraisy Shihab, seorang cendekiawan Muslim, terkemuka menekankan pentingnya memilih ustadz yang tidak memaki-maki dalam dakwahnya. Quraisy Shihab mengingatkan bahwa dakwah adalah ajakan kepada kebaikan yang harus disampaikan dengan cara yang baik pula. Ia menekankan pentingnya mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW yang selalu lemah lembut dalam menyampaikan ajaran Islam. Mengutip sabda Nabi Muhammad, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Ayahanda presenter Naswa Shihab menegaskan bahwa ini adalah pedoman penting bagi para pendakwah. Kata-kata yang baik dan penuh hikmah lebih efektif dalam menyentuh hati dan menggerakkan orang untuk berubah ke arah yang lebih baik. Dalam dakwah, seringkali ditemukan penceramah yang menggunakan kata-kata yang keras dengan alasan untuk menegur atau mengingatkan umat. Namun, Profesor Quraisy Shihab mengingatkan bahwa cara ini justru bisa menimbulkan antipati dan menjauhkan orang dari ajaran agama Islam yang seharusnya penuh kasih sayang dan rahmat. Menukil Islam.co, Quraisy Shihab menjelaskan hal yang menarik ketika ditanya seseorang terkait kriteria ustadz yang tepat untuk dijadikan panutan atau sebagai penceramah. Mantan rektor lain, sekarang UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta, ini menjelaskan dengan penuh kasih ibarat seorang bapak menasihati anaknya. Pilihlah ustadz yang menganut paham moderat. Anda tidak akan mendengar makian, tutur mantan Menteri Agama ke-16 masa Presiden Soeharto ini. Quraisy menjelaskan bahwa ustadz yang wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan yang orang lain salah. Quraisy menjelaskan bahwa ustadz wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan orang lain
salah. Ustadz yang wasatiyah memahami bahwa jalan menuju agama itu besar dan memiliki jalan-jalan kecil untuk menuju jalan besar itu. Karena dalam rincian ajaran agama yang Tuhan tanyakan adalah hasilnya, misalnya 5 tambah 5 10, tapi bisa juga 7 tambah 3 lanjutnya. Salah satu ciri ustadz yang wasatiyah menurutnya adalah berpengetahuan luas. Ustadz yang berpengetahuan luas akan mampu menilai dan menghargai suatu pendapat, sedangkan ustadz yang sempit pengetahuannya akan mudah menyalahkan. Semakin luas pengetahuan seseorang, semakin besar toleransinya. Semakin sempit, semakin bodoh tandasnya. Nah, teman-teman muslim, silahkan kalian mau milih ustadz yang modelnya seperti ini. Karena ustadz yang berilmu itu seperti yang dikatakan oleh Bapak Quraisy Shihab ini, bahwa mereka pasti adalah orang yang sangat toleransi. Tetapi jika ustadzmu kamu dapati tidak bisa bertoleransi atau orang yang intoleran, maka mereka bisa dikatakan ustadz yang BODOH, kata Quraisy Shihab. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Zuma termasuk standar ustadz yang baik atau ustadz yang toleran? Mari Google, mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup? Apa alasannya? Alasannya mengapa Nabi SAW disebut Rasul terakhir adalah karena Allah SWT telah menunjukkan langsung sebagai penutup para nabi dan rasul. Hal ini tercantum dalam Al-Quran yang merupakan firman Allah. Di sini dituliskan, mengapa Muhammad atau Nabi SAW disebut Nabi terakhir? Mari kita baca ya. Katamul Anbiya merupakan salah satu julukan Nabi Muhammad yang berarti penutup para nabi, sesuai dengan firman Allah SAW dalam surat Al-Ashab ayat 40 yang berbunyi, artinya Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir yang Allah utus untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran sebagai kitab terakhir. Maka dapat diartikan bahwa tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir juga didukung dengan dalil lainnya, yaitu surat Al-Sab 61 ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, yang memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad, dalam tanda kurung Muhammad." Menurut Syekh Al-Zairi dalam kitab Al-Jawahir dan Al-Qalamiyah, alasan kenapa Nabi Muhammad SAW dijadikan nabi terakhir adalah hikmah terputusnya para nabi itu untuk menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukrawi.
memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat keserupaan yang tidak benar. Adapun hubungan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi terdahulu ialah terbangun atas dasar sebagai penguat dan penyempurna dakwah nabi-nabi sebelumnya. Oleh karena itu, semua para nabi selalu dibangun atas dasar dua pondasi utama, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Dari segi kaidah, dari segi akidah, semua ajaran yang dibawa oleh para nabi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah sama. Tidak ada beda antara nabi satu dengan nabi yang lainnya. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari segala sifat yang tidak layak baginya, dan mengimani adanya hari kiamat serta adanya surga dan neraka. Maka dari itu, semua para nabi menyerukan kepada kaumnya masing-masing antara dasar iman kepada Allah, dan semua para nabi setelahnya saling membenarkan ajaran yang telah dibawa oleh para nabi sebelumnya. Adapun dari segi syariat yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan individu terhadap perbedaan dalam metode dan kuantitasnya antara satu nabi dengan yang lain. Hal itu disebabkan karena syariat tersebut dalam ranah pelaksanaan, bukan sebuah pengabaran seperti akidah. Perkembangan zaman dan perbedaan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya turut mempengaruhi syariat mereka satu sama lain. Diutusnya satu nabi itu adalah khusus untuk umatnya pada waktu itu, bukan umum untuk semua manusia. Sebuah hukum syariat terbatas dalam ruang lingkup yang sempit sesuai dengan umatnya pada waktu itu secara khusus. Nah, dari bagian pertama ini kita mengetahui teman-teman mengapa Rasulullah ini dikatakan sebagai nabi penutup, karena Rasulullah juga mengajarkan kepada keesaan Allah, teman-teman. Nah, seperti yang terus di sini. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari sifat segala yang tidak layak baginya, dan mengimani adanya hari kiamat dan adanya surga dan neraka. Salah satu alasan mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup adalah ini, teman-teman. Mari kita lihat fakta berikutnya. Menurut kumparan, teman-teman, alasan mengapa Rasulullah SAW disebut nabi terakhir, teman-teman, mari kita simak ya. Saya berharap teman-teman tidak bosan mendengar setiap fakta-fakta yang kita bukakan ini, karena dengan melihat fakta-fakta ini setidaknya kita belajar, teman-teman, dan dapat memaklumi mengapa sih saudara-saudara muslim kita itu sangat-sangat menjunjung tinggi Rasulullah, teman-teman. Mari kita simak. Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang ke-25 dalam Al-Quran. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan mempercayai bahwa tidak ada rasul lain setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya, mengapa Nabi SAW disebut rasul terakhir? Bukan tanpa alasan Allah SWT memilih Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir, sehingga kita dilarang untuk mempercayai bahwa adanya rasul setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, bahkan sampai memiliki cara pandang berbeda dengan beliau. Nah, jadi teman-teman kita, saudara-saudara kita tidak percaya ada nabi setelah Nabi Muhammad, teman-teman. Terlebih ada yang nabi yang membawa ajaran-ajaran yang berbeda dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Berikutnya, alasan dibalik Nabi Muhammad SAW disebut rasul terakhir. Nabi Muhammad SAW ditunjuk menjadi rasul terakhir Allah SWT dan mendapatkan Al-Quran yang merupakan kitab sempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, mereka percaya juga kitab mereka adalah kitab yang paling sempurna, karena kitab-kitab sebelumnya tidak sempurna, maka disempurnakan oleh Al-Quran, teman-teman.
Artinya, wahyu yang sudah diterima Nabi Muhammad SAW sudah terputus sejak beliau meninggal dunia. Ibnu Katsir menjelaskan, ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar atas umat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan untuk mereka agama mereka, sehingga mereka tidak lagi membutuhkan agama selain agama mereka. Mereka tidak pula membutuhkan nabi selain nabi mereka. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai penutup para nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus beliau kepada manusia dan kepada jin. Nah, jadi teman-teman, Rasulullah juga bukan hanya dikirim kepada umat muslim, kepada manusia-manusia yang percaya dan memutuskan untuk memeluk agama Islam saat ini, ternyata juga kepada para jin, teman-teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dikutip dari buku situs-situs dalam Al-Quran oleh Syarifuddin Al-Fikri, para ahli bahasa memberikan makna terhadap kata ma dalam surat Al-Ahzab ayat 40 dengan al-istitsaku wal ma'u, yang artinya memastikan dan menolak sesuatu, sehingga Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai khatam an-nabiyyin. Artinya pasti tidak ragu beliau seorang nabi terakhir dan menolak orang mengaku di kemudian hari. Adapun alasan dibalik Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir dijelaskan oleh Syekh Al-Zairi dalam Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Sebenarnya Nabi kita Muhammad dikatakan sebagai penutup para nabi itu hanya karena sesungguhnya hikmat terputusnya para nabi itu menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukhrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat-syubhat keserupaan-keserupaan yang tidak benar. Karena itu, umat manusia tidak memerlukan lagi kepada nabi sesudah Nabi Muhammad, sebab syariatnya telah mencapai batas kesempurnaan. Dan dari alasan inilah tampak jelas tentang rahasia terusnya beliau untuk seluruh umat manusia, dan keberadaan beliau sebagai manusia yang paling utama dalam segi fisik serta halaknya. Demikianlah penjelasan singkat mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Semoga dengan mengetahuinya dapat menambah meneladani beliau sebagai sosok yang sempurna. Yang perlu diingat, jangan menghujat ya teman-teman. Mengutip sindonews.com, inilah ke-10 keistimewaan Rasulullah. Yang pertama, air liur Rasulullah menjadi obat. Dari Sahl bin Sa'ad berkata, saat Rasulullah dan para sahabat akan berperang di Khaibar, Rasulullah bersabda bahwa ia akan memberikan bendera kepada seorang pria yang cinta dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan Allah akan memberikan kemenangan. Rasulullah mencari Sayyidina Ali, akan tetapi para sahabat mengatakan bahwa Ali sedang mengalami sakit mata. Rasulullah memerintah para sahabat untuk mendatangkan Ali kepada beliau. Kemudian Rasulullah meludahi kedua matanya dan mendoakannya. Seketika itu sakit matanya sembuh seakan-akan tidak ada bekas sakit sebelumnya. Kemudian sahabat Khalid bin Ali mengaku pernah digigit kalajengking di kakinya. Lalu Nabi meludahi kakinya dan mengusapnya. Seketika hilang sakit dan berhenti darahnya keluar. Khalid bin Ali mengatakan, aku digigit oleh kalajengking ketika aku di dekat Nabi Muhammad, lalu beliau meludahi kakiku dan mengusapnya. Yang kedua, rambut beliau membawa berkah.
sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu tak pernah kalah di medan perang. Di setiap perang, Khalid selalu meraih kemenangan dan membuat nyali musuh ketakutan. Ternyata penyebabnya tak lepas dari keberkahan rambut Nabi Muhammad yang selalu dia bawa ketika perang. Rambut beliau juga dijadikan sebagai obat bagi orang sakit. Yang ketiga, keringat Nabi Muhammad menjadi minyak wangi. Anas bin Malik menceritakan keberkahan keringat Nabi Muhammad sebagai minyak wangi. Beliau mengatakan, Nabi masuk ke rumah kami dan beliau qailullah, tidur siang di tempat kami. Ketika tidur itu Nabi berkeringat, kemudian ibuku datang membawa botol dan keringat Nabi Muhammad ditampung ke dalam botol itu. Kemudian ketika Nabi bangun dari tidurnya, beliau bertanya kepada ibuku, "Wahai Ummu Sulaim, apa yang sedang engkau perbuat?" Ummu Sulaim mengatakan, "Ini keringatmu wahai Rasulullah, aku jadikan minyak wangi dan ini adalah minyak wangi yang paling wangi." Yang keempat, tidak memiliki bayangan. Asyadid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Mafahim Yazid Antus Hahaha menyebut di antara kekhususan Nabi Muhammad adalah tidak memiliki bayangan. Karena memang beliau adalah cahaya dan cahaya tidak pernah memiliki bayangan. Nabi tidak memiliki bayangan meskipun ada sinar matahari. Ini didukung oleh doa Nabi yang meminta kepada Allah untuk dijadikan sebagai cahaya. Hal ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam hadis yang menjelaskan tentang bacaan Nabi dalam doa sujudnya. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku cahaya, di pendengaranku cahaya, dalam penglihatanku cahaya, di sebelah kananku cahaya, di sebelah kiriku juga cahaya, di depanku cahaya, dan di belakangku cahaya, serta di atasku cahaya, juga di bawahku cahaya, dan jadikanlah untukku cahaya. Dalam riwayat lain juga disebutkan, jadikanlah aku cahaya. Yang kelima, tidak pernah menguap. Dalam kitab Al-Qashais Al-Kubra, Imam Asyuyuti menyebutkan riwayat Nabi Muhammad yang sepanjang hayat tidak pernah menguap. Ditakris oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Tariq dan juga Ibnu Abi Saibah dalam Musannafnya, dan dari Isa Ibnu Sa'ad dari Yazid bin Al-Asham, beliau berkata bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menguap sama sekali. Yang keenam, hati beliau tidak pernah tidur. Keistimewaan lainnya adalah kedua mata beliau tertidur, namun tidak demikian dengan hati beliau. Suatu waktu Nabi Muhammad pernah ditanya oleh istrinya Sayyidah Aisyah tentang tidurnya selepas sholat witir. "Wahai Rasulullah, apakah engkau tidur setelah sholat witir?" Beliau menjawab, "Betul Aisyah, sesungguhnya mataku tertidur dan tetapi hatiku tidak pernah tidur." Ini sejalan dengan apa yang disebutkan beliau bahwa para nabi tidaklah tidur kecuali hanya mata mereka saja yang terpejam. Hati mereka tidak pernah tidur dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan begitu juga para nabi tidur hanya matanya saja, sedangkan hatinya tidak pernah tidur. Yang ketujuh, jubah beliau sembuhkan orang sakit. Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu anhu bertaburuk dengan jubah Nabi. Dari Abdullah bin Kaisan berkata, "Diperlihatkan kepadaku sebuah jubah tayalisah dari Kisra dan kerahnya berbahan dibaj. Juga kedua sisinya dijahit dengan dibaj." Asma berkata kepada budaknya, "Wahai Abdullah, jubah ini dahulu ada pada Aisyah hingga ia wafat. Setelah Aisyah wafat, aku pun mengambilnya. Dulu Rasulullah sering memakai jubah ini. Kami pun biasa mencuci jubah ini dengan air untuk menyembuhkan orang yang sakit." 8. Darah bekam Nabi diminum sahabat.
darah Rasulullah benar-benar barokah. Sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu pernah meminum darah Nabi. Diceritakan Abdullah datang kepada Rasulullah ketika beliau sedang berbekam. Setelah Rasulullah selesai, maka beliau memberikan darah berbekam itu sambil berkata, "Pergilah dan sembunyikan darah ini dari manusia." Maka aku pergi dan meminum darah itu. Selepas itu aku mendatangi Rasulullah kembali. Lalu Rasulullah bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Abdullah menjawab, "Aku sudah sembunyikan darah itu di tempat yang tidak boleh dilihat oleh manusia." Baginda Nabi berkata lagi, "Jangan-jangan kamu telah meminumnya?" Beliau menjawab, "Ya, aku telah meminumnya, wahai Rasulullah." Setelah meminum darah itu, Nabi Muhammad berkata kepada Abdullah, "Sungguh engkau telah menjaga dirimu dari api neraka." Yang ke-9, tidak pernah ihtilam atau dalam tanda kurung mimpi basah. Ihtilam adalah keluarnya air mani karena sebab mimpi atau fantasi. Di Indonesia sering disebut dengan mimpi basah. Dan itu tidak pernah terjadi pada Nabi Muhammad. Dalam kitab hadis Al-Mu'jam Al-Kabir, Imam At-Tabarani mengeluarkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas bahwasannya Nabi Muhammad tidak pernah ihtilam atau mimpi basah. Yang ke-10 yang terakhir, teman-teman, dapat melihat dan mendengarkan ringkihan langit. Dari sahabat Abu Dzar, Nabi Muhammad bersabda, "Sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak lihat, dan aku mendengar apa yang kalian tidak dengar, ringkihan langit. Dan memang pantas langit bersuara ringkih, karena di setiap jarak 4 jari di langit ada malaikat yang menaruh keningnya dan sujud kepada Allah. Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis." Keistimewaan lain dari Nabi Muhammad disebutkan ketika beliau buang air tidak ada bekasnya sama sekali. Dalam kata lain, semua kotoran beliau ditelan bumi, tak sedikit pun yang tertinggal. Beliau juga mampu melihat ke belakang dengan jelas sebagaimana beliau melihat ke depan. Itulah ke-10 keistimewaan Nabi Muhammad yang juga menjadi bukti kenabian beliau. Rasulullah adalah manusia sebagaimana umatnya, akan tetapi Allah menjadikan beliau sebagai manusia yang tidak seperti manusia pada umumnya. Hari ini kita akan menyimak sebuah kisah yang saya kutip dari sebuah artikel yang akan menggemparkan kita semua. Karena kisah ini berisi sebuah cerita tentang para sahabat Nabi Muhammad yang katanya masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat ini bisa masuk surga? Sedangkan junjungan mereka sendiri pun tidak mempunyai kepastian surga. Seperti yang diungkap Bapak Quraisy Shihab berikut ini. Tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Mendengar apa yang dikatakan Bapak Quraisy Shihab tadi, jelaslah bahwa Rasulullah pun tidak pasti masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat masuk surga jika sang junjungan sendiri tidak punya kepastian surga? Memang sedikit aneh sih teman-teman. Nabi tidak pasti masuk surga, tapi para sahabat masuk surga. Mungkinkah para sahabat lebih baik dari sang Nabi? Untuk itu, mari kita simak kisah para sahabat Nabi berikut ini dan temukan alasan mengapa mereka bisa masuk surga.
Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga oleh Allah SWT. Semua manusia pasti menginginkan masuk surga Allah SWT, namun tidak semua jiwa bisa masuk surga. Ada banyak tantangan dan perjalanan yang sangat panjang yang harus dihadapi umat Islam hingga mendapat kesempatan ala SWT untuk masuk surga. Itu juga belum tentu langsung masuk surga. Mungkin harus ke neraka untuk menghapus dosa-dosa terlebih dahulu. Meski demikian, kita bisa belajar dari kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga Allah. Mereka tidak begitu saja mendapat tempat yang keindahannya kekal abadi. Berbagai ujian keimanan dan fisik dalam mengarungi kehidupan mereka di jalan Allah SWT. Siapa sajakah sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga? Simak selengkapnya dalam ulasan berikut ini. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga. Dalam sebuah hadis terdapat 10 sahabat Nabi SAW yang masuk surga. Hadis tersebut berasal dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, adapun kisah 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga yang dikutip dari buku biografi 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga karya Sujai Fadil 2020. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dikenal sebagai manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW. Beliaulah orang pertama yang beriman kepada Nabi SAW, menemaninya dan membenarkan perkataannya. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, beliaulah yang dipilih menjadi imam dan melanjutkan kepemimpinan sebagai khalifah. Yang kedua, Umar bin Khattab. Sahabat Nabi Muhammad SAW selanjutnya yang dijamin masuk surga adalah Umar bin Khattab. Dedikasi beliau kepada agama Islam sangatlah besar. Walaupun sebelum ia memutuskan untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ia ingin membunuhnya. Setelah masuk agama Islam, Umar bin Khattab menjadi orang yang paling berani dan mendapat gelar Al-Furuq yang memiliki arti pembeda antara yang benar dan yang salah. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan saudagar kaya raya, namun kekayaan tersebut tidak membuatnya sombong, namun kebalikannya. Utsman menggunakan hartanya untuk zakat, sedekah, dan infak. Setelah meninggalnya Umar bin Khattab, beliau melanjutkan kepemimpinannya dan juga melanjutkan tugas untuk menyusun mushaf Al-Quran. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan sepupu dari Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau banyak belajar Islam dari usianya sejak kecil. Ali bin Abi Thalib pernah ditinggal Nabi Muhammad SAW saat perang Tabuk untuk menjaga para wanita dan anak-anak. Setelah meninggalnya Utsman bin Affan, beliau meneruskan kepemimpinannya. Namun di masa kepemimpinannya banyak sekali pertentangan dan perpecahan kelompok dengan pemikiran masing-masing. Talhah bin Ubaidillah. Meski tak seterkenal para khulafaur rasyidin, namun beliau merupakan sosok perlindung bagi Nabi Muhammad dalam perang Uhud dengan menangkis anak panah dengan tangannya hingga kehilangan jari-jarinya. Selain itu, Talib bin Ubaidillah disanjung karena kebaikan hati dan sedekah beliau. Yang keenam, Zubair bin Awam. Zubair bin Awam merupakan orang pertama yang berani mencabut pedangnya di jalan Allah SWT saat ia menduga ada orang musyrik yang sewenang-wenang kepada Nabi Muhammad SWT. Perjuangannya untuk masuk ke Islam tidaklah mudah. Beliau sempat disiksa oleh pamannya sendiri agar tidak mengikut Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf merupakan seorang saudagar yang kaya raya. Walaupun seorang yang berlimpah harta, beliau banyak menggunakan hartanya untuk kaum muslimin.
Ketika mendengar bahwa dirinya akan masuk surga, Abdurrahman bin Auf khawatir apakah layak masuk surga dan merasa dirinya bukanlah siapa-siapa. Yang kedelapan, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan paman Nabi Muhammad SAW dari ibunya. Ketika mendengar Islam di Mekah, Sa'ad langsung menghampiri Nabi Muhammad SAW untuk beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan orang pertama yang meletakkan anak panah di jalan Allah SWT. Beliau juga dipilih menjadi komandan perang Qadisiyah dan diangkat menjadi gubernur Kufah di masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Yang kesembilan, Sa'id bin Zaid. Apabila seseorang yang mampu membuat Umar bin Khattab yang keras bisa masuk ke dalam Islam, beliau adalah Sa'id bin Zaid dan istrinya Fatimah bin Khattab. Beliau mengadakan pertemuan di Darul Arqam dan sebelumnya menyampaikan dakwah di dalamnya. Sa'id bin Zaid tidak pernah absen dari peristiwa penting dan peperangan bersama Nabi Muhammad SAW kecuali di perang Badar. Yang ke-10, Abu Ubaidah bin Zarah. Abu Ubaidah bin Zarah merupakan seorang sahabat Nabi Muhammad yang lemah lembut namun cekatan. Beliau termasuk salah satu generasi pertama yang masuk Islam. Ketika perang Uhud, 2 gigi depannya copot, malah tampilan dirinya makin bagus. Giginya ompong dikarenakan ia mencabut 2 rantai yang masuk melalui lubang kancing topi besi di wajah Nabi Muhammad SAW karena terkena tebasan. Dari 10 kisah tadi, semua sahabat Nabi itu terkenal dengan perbuatan baiknya. Apakah standar umat muslim masuk surga adalah dengan berbuat baik? Perbuatan baik tentu tidak dapat menyelamatkan. Seorang ustadz pernah berkata seperti ini. Mengantarkan kita masuk ke surga itu bukan amal perbuatan kita. Kita semua masuk ke dalam surga Allah kelak itu lantaran mendapat anugerah dari Allah dan mendapat rahmat dari Allah. Jadi bukan karena amal ibadah kita. Apa tanggapan teman-teman setelah menyimak kisah ini? Saya teringat dengan satu perkataan seorang ustadz, teman-teman. Ustadz ini mengatakan bahwa memang benar saudara-saudara muslim kita itu hanya suka membaca Al-Quran, suka berbahasa Arab, tetapi pada kenyataannya mereka ini, teman-teman, ternyata adalah orang-orang yang tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca, teman-teman. Dan akhirnya Ustadz ini mengatakan bahwa saudara-saudara muslim kita ini seperti keledai, teman-teman. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan Ustadz ini. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Tidak sampai di situ saja, teman-teman. Menurut NU Online, seperti yang disampaikan oleh Gus Baha, ingin umat Islam banyak baca Al-Quran meski tak paham maknanya. Teman-teman bisa baca sendiri ya judul artikel ini. Artikel ini mengatakan seorang Gus ingin umatnya itu semua umatnya dia ingin bahwa mereka harus mau dan rajin membaca Al-Quran, teman-teman. Walaupun ya
Pada kenyataannya, apa yang mereka baca mereka tidak ketahui. Apa yang mereka baca mereka tidak tahu maknanya, teman-teman. Mari kita dengarkan dan lihat apa isi dari artikel yang dilansir oleh NU Online ini, teman-teman. Jakarta NU Online. Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim yang biasa dikenal dengan Gus Baha mengingatkan umat muslim atau umat Islam untuk memperbanyak membaca Al-Quran meski tidak memahami maknanya. Waduh, gak bahaya kah ini? Ustadznya mengatakan harus baca saja Al-Quran walaupun tidak paham. Wah, bisa-bisa umat Islam jadi keledai se-Indonesia nih, seperti yang dikatakan Ustadz yang barusan tadi. Karena semuanya disuruh baca, disuruh hafal, tidak peduli tahu atau tidak arti dan maknanya. Aduh, bagaimana ini, teman-teman? Sebagai kitab suci, Al-Quran harus lebih dekat dengan umat Islam. Cara mendekatinya bisa dengan mempelajari dan memahami kandungan Al-Quran atau membacanya. Membaca Al-Quran lebih bernilai ibadah, terutama di bulan suci Ramadan. Saya paling sangat ingin di Ramadan ini banyak membaca Al-Quran, baik membaca secara qiraatan saja atau lebih jelasnya. Sebagaimana dikutip NU Online dari akun YouTube Santri Gayeng. Menurut Gus Baha, membaca Al-Quran tidak harus menunggu paham arti dan tafsirnya, sebab membaca Al-Quran dari huruf ke huruf sudah bernilai ibadah. Meskipun seorang yang membacanya itu tidak paham arti dan maknanya, terlebih ketika membaca dan kemudian menjadikan isi Al-Quran sebagai bimbingan hidup. Gus Baha mencoba melogikakan orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak memahami maknanya. Ia menjelaskan ketika seseorang membaca Al-Quran dan tidak paham maknanya, maka seseorang itu hanya menyibukkan diri dengan kalamullah. Hal ini menurut Gus Baha sesuatu yang baik. Tetapi Ustadz yang tadi mengatakan kalau hanya bisa membaca tetapi tidak ngerti maknanya, mereka sama dengan keledai di Indonesia. Nah, sekarang umat muslim bingung nih harus ngikutin yang mana, mau jadi keledai atau hanya menjadi pembaca tetapi tidak tahu apa-apa nih. Lanjut, teman-teman. Efek dari kesibukan dengan kalamullah itu pasti tidak melakukan maksiat. Tetapi kalau kita melihat ya, kalau ada satu contoh kasus yang terjadi di pesantren kemarin kan, teman-teman, di artikel yang kita baca sebelumnya, bahwa kejadian atau hal yang bersangkut paut dengan maksiat ini terjadi di dalam pondok pesantren, teman-teman. Bagaimana ini Gus Baha? Kalau Anda mengatakan bahwa ketika orang sibuk dengan membaca Al-Quran dengan kesibukan membaca kalamullah dan bisa terhindar dari melakukan hal-hal maksiat, tapi kok di pondok pesantren malah terjadi maksiat nih Gus Baha, bagaimana ini? Lanjut, saya beri contoh, meskipun membaca saja dan tidak paham artinya, itu tetap baik. Ada orang yang semalaman itu duduk bersama keluarga, ngobrol ringan tentang masa lalu, cerita lucunya atau lucunya anaknya. Pada malam itu ditulis oleh malaikat bahwa keluarga ini tidak maksiat, tidak dugem, tidak narkoba, dan tidak ke tempat maksiat, jelasnya. Gus Baha mengatakan keberkahan dari seorang muslim atau muslimah menyibukkan diri bercengkrama bersama keluarga, asik guyon dengan teman dan tetangga adalah tidak melakukan maksiat dan tidak macam-macam, apalagi jika saat itu membaca Al-Quran. Hal ini sesuai dengan kajian ilmu usul fikih yang dipelajari Gus Baha dari Al-Makfurlah Kiai Haji Maimun Zubair. Dia menegaskan bahwa
di antara kebaikan agama Islam adalah meninggalkan itu adalah pekerjaan yang tidak butuh modal. Gus Baha menjelaskan, apabila seseorang ingin mendapat pahala sholat, maka harus sholat. Kalau ingin mendapat pahala haji, maka harus haji. Namun ada kebaikan yang tidak perlu modal, yaitu meninggalkan kemungkaran. Caranya cukup meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Cara meninggalkan kemungkaran bisa dengan bercengkrama dengan keluarga, baca Al-Quran, bercanda dengan teman, dan hal positif lainnya. Sehingga kalau ada orang yang tanya, kenapa baca Al-Quran meskipun tidak paham itu dapat pahala? Satu, karena itu kalamullah. Kedua, sebagai kebaikan itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan itu bisa dilakukan dengan hal-hal mudah. Ini pentingnya ngaji. Saya ngaji usul fikih dengan Kai Haji Maemun, abahnya Gus Yasin, katanya. Gus Baha mengaku sejak kecil ia sudah terbiasa membaca dan mempelajari Al-Quran, bahkan hingga saat ini. Kebiasaan Gus Baha mempelajari Al-Quran yang berlangsung puluhan tahun ini membuatnya memiliki kecintaan yang mendalam dengan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu. Ia juga membaca banyak literatur klasik maupun modern untuk memahami Al-Quran. Kemudian melakukan diskusi dengan banyak pakar Al-Quran dari berbagai daerah dan negara tentang berbagai tema. Tetapi syukur-syukur bacanya Al-Quran itu paham. Artinya paham sesuai dengan kapasitas masing-masing. Saya mulai kecil hingga sekarang masih ngaji Al-Quran, masih belajar, juga masih terus mencari ilmu. Ucap pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran LP3 IA Rembang, Jawa Tengah itu. Nah teman-teman, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Ustadz Munzir Situmorang dan juga Gus Baha ini, taulah kita sekarang mengapa ketika ada debater-debater Islam yang berdebat dengan saudara-saudara apologet Kristen kita, mereka tidak paham sama sekali dengan Quran mereka, dengan hadis mereka, karena ya seperti ini teman-teman. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu adalah sebuah ibadah bagi kepercayaan mereka teman-teman. Walaupun mereka tidak paham apa yang mereka baca, walaupun mereka tidak mengerti sama sekali apa yang mereka baca teman-teman, yang penting dibaca saja, itu adalah sebuah amal baik. Nah teman-teman, kita belajar bahwa ketika apologet Kristen berdebat dengan para apologet Islam atau dengan para polemikus Muslim, inilah yang terjadi teman-teman. Mereka tidak paham sama sekali ketika mereka ditanya isi hadis dan Qur'annya. Karena pada intinya atau pada kenyataannya, seperti pengakuan dua ustadz ini tadi, bahwa memang benar umat muslim itu hanya senang membaca, hanya suka membaca, hanya suka mengimani, tetapi tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca dan imani teman-teman. Sebagai contoh teman-teman, kita kalau melihat perdebatan antara Gurunda Zuma dengan apologet Kristen ya, ketika Zuma ditanyakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadisnya, Zuma pasti tidak pernah menjelaskan ayat dan hadis itu teman-teman. Alasannya ya kita tahu ya, sekarang ternyata memang Zuma pun ternyata hanya hafal, hanya suka membaca, tetapi tidak paham dan tidak mengerti sama sekali dengan apa yang mereka baca dan hafalkan teman-teman. Ya, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang-orang model seperti ini sama seperti keledai di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Munzir Situmorang tadi teman-teman.
Fenomena pemurtadan dan kelompok Islam radikal. Sejumlah sarjana Islam mengemukakan hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Masalah pemurtadan selalu menjadi isu penting dalam sejarah wacana keislaman. Dalam Islam, tindakan atau sikap seseorang muslim meninggalkan agama Islam, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, disebut dengan ridah atau irtidad dalam bahasa Arab. Dan orang muslim yang melakukan tindakan ini disebut murtad. Nah, seperti yang dikatakan oleh Yakut tadi teman-teman, dengan mengatakan toa itu seperti gonggongan anjing, dia sudah murtad teman-teman. Itulah sebabnya saudara-saudara muslim menganjurkan dia untuk istighfar dan mengucapkan 2 kalimat syahadat kembali. Lanjut. Seorang dikatakan murtad belum tentu mereka pindah atau konversi ke agama baru. Bisa juga mereka kemudian memilih untuk tidak beragama, menjadi sekuler, ateis, agnostik, dan lain sebagainya. Masalah pemurtadan ini bukan hanya diskursus dan fenomena eksklusif dalam Islam saja, tetapi juga dalam agama-agama lain. Ya, ada banyak pendapat di kalangan sarjana muslim tentang status ridah dan bagaimana seharusnya memperlakukan seorang murtad. Ada yang berpendapat ridah adalah masalah kepolitikan, bukan masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang keluar dari Islam murtad tidak perlu dikenai hukuman apapun, termasuk hukuman pembunuhan. Karena itu akan bertentangan dengan doktrin Islam dan Al-Quran yang menggaransi kebebasan bagi seseorang untuk beriman dan beragama atau tidak beriman dan tidak beragama. Bagi mereka, sejarah hukuman pembunuhan bagi orang-orang yang keluar dari Islam lebih mengacu pada fenomena dan alasan sosial politik belaka. Dengan kata lain, kata murtad bagi mereka mengacu pada pengertian pembangkangan politik ketimbang pemberontakan teologis. Tak ada konsensus mengenainya. Tetapi ada pula yang berargumen bahwa masalah pemurtadan adalah masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang mendeklarasikan diri keluar dari Islam harus dihukum bunuh seperti yang dipraktikkan oleh generasi Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad. Menariknya, sejumlah sarjana Islam terkemuka, baik klasik maupun kontemporer, baik Sunni maupun Syiah, sebut saja seperti Muhammad bin Ahmad al-Saraki, Abu al-Walid al-Baji, Ibrahim al-Naqi, Ibnu al-Human, Buharuddin al-Mahinani hingga Ali Goma, Husin Ali Mutazir, Zafed Ahmad Gamidi, dan Torik Ramadan menyatakan tidak ada konsensus dari para ulama tentang hukuman bunuh bagi seorang murtad. Mereka juga menegaskan bahwa hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Nah, sekarang kalau kita melihat, ada seorang ustadz mengatakan, siapa namanya itu, Abdul Somad bilang, bagi yang murtad darahnya halal. Nah, gimana ya dengan Abdul Somad ini teman-teman? Dia sudah tidak menghidupi apa yang diajarkan oleh pendahulu-pendahulunya teman-teman. Lanjut, masalah sejarah dan fenomena pemurtadan dalam Islam ini dengan baik dikupas oleh Abdullah Said dalam Freedom of Religion, Apostasy and Islam, atau Taha Jabir Al-Wani dalam Apostasy in Islam, A Historical and Scriptural Analysis. Tulisanku ini tak bermaksud membahas secara lebih dalam dan detail tentang pemurtadan ini, tetapi ingin menyajikan sejumlah fenomena pemurtadan di kalangan masyarakat Islam kontemporer, di mana banyak orang-orang yang memilih keluar dari Islam bukan lantaran menghadapi peliknya masalah teologi keislaman misalnya, melainkan dikarenakan telah muak menyaksikan perilaku Islam itu sendiri, khususnya kalangan muslim ekstremis. Nah, ini juga yang buat saudara-saudara kita muslim murtad teman-teman. Nggak tahu ya Abdul Somad termasuk orang yang Islam atau muslim yang ekstremis atau enggak ya, karena dia bilang siapa yang murtad
darahnya halal. Bisa jadi Somad salah satu Islam ekstremis. Berikutnya, faktor trauma. Bagi kelompok Islam militan konservatif, pemurtadan adalah tindakan haram dan kaum murtad harus dibunuh. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa banyak kaum Islam yang memilih menjadi murtad justru karena mereka trauma dengan perilaku brutal kelompok radikal Islam itu sendiri. Lihat misalnya penuturan sejumlah mantan muslim dalam buku Living Islam, Apostate Speak Out, yang diedit oleh Ibnu Warak, nama samaran seorang pensiunan Islam kelahiran Rajkot, India. Dalam buku yang sangat provokatif ini, sejumlah ex-muslim bersuara keras memberi kesaksian tentang kebobrokan perilaku kelompok muslim radikal di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim seperti Pakistan, Bangladesh, Aljazair, Iran, Afghanistan, dan lain sebagainya. Para penulis buku ini sebelumnya merupakan para sarjana aktivis muslim yang taat saleh sampai akhirnya mereka menyaksikan momen-momen mengerikan dalam hidup mereka hingga akhirnya mereka menyatakan goodbye pada Islam. Lihat teman-teman, mereka ini adalah saksi keekstriman Islam, teman-teman. Kini mereka memilih menjadi Kristen, agnostik, ateis, humanis, sekularis, free thinker, dan lain sebagainya. Setelah mendeklarasikan dari emoh pada Islam, mereka kemudian pada umumnya memilih tinggal di Barat, khususnya Amerika Serikat, Kanada, Eropa Barat, dan Australia. Karena kalau mereka tinggal di Arab ya pasti dipenggal, teman-teman. Sebagai suaka baru mereka dengan pertimbangan satu, masalah ketidakamanan jika mereka tinggal di negara asal mereka, sebab seorang yang pindah agama dihukumi murtad dan mereka itu bisa dibunuh. Nah, benar apa yang saya katakan tadi kan, teman-teman. Yang kedua, lantaran di Barat ada jaminan soal kebebasan beragama. Nah, kalau di negara asal mereka hanya satu agama, teman-teman. Kalau mau meluk agama lain ya siap-siap dipenggal karena darahnya halal. Inilah ajaran Islam yang asli. Berikutnya, buku yang ditulis oleh kaum murtad ini penting untuk disimak sebagai kritik tajam atas tindakan radikalisme agama yang dilakukan oleh, meminjam istilah Muhammad Said Asmani, kelompok ekstrim yang sering menebarkan kekerasan dan kebencian dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan tanpa disadari bahwa perilaku sadis dan barbar mereka telah menyebabkan sebagian umat Islam frustasi dan kehilangan kepercayaan terhadap agama mereka, kemudian memilih hengkang dari Islam. Ini menunjukkan bahwa masalah pemurtadan atau proses konversi tidak semata-mata masalah teologi keagamaan, tetapi juga sosial, politik, dan ekonomi. Itulah yang dialami Ibnu Warok, Ali Sina, Anwar Saik, Faisal Muhammad, Serek Malik, Samia Libini, Abul Qasem, dan masih banyak lagi. Semula mereka adalah para pemeluk Islam saleh yang kemudian memilih keluar dari agama ini setelah mereka mengalami dan menyaksikan peristiwa tragis dalam sejarah hidup mereka. Simak misalnya penuturan Ali Sina dalam Why I Live Islam, My Passage from Faith to Enlightenment. Ali Sina yang masih keturunan Ayatollah Iran ini menuturkan pengalaman getir hidupnya menyaksikan serangkaian horor di negaranya Iran. Dia mengatakan sejak Ayatollah Khomeini berhasil menggulingkan diktator Shah Reza Pahlavi pada tahun 1979, segera ia mengganti ideologi sekuler negara dengan ideologi Islami yang tunduk sepenuhnya pada otoritas Khomeini. Masih menurut Ali Sina, alih-alih ingin menegakkan kedaulatan Tuhan, dalam praktiknya
Yang terjadi justru penegak kedaulatan Khomeini, di mana melalui agen rahasianya yang bernama Saza Mene Ate Laat Fa Amniate Keskharar, yang disingkat Shefak, dia dan para pendukungnya menghancurkan siapapun yang tidak mau tunduk pada otoritas politik keagamaannya, termasuk bekas sekutunya. Maka pada saat Imam Khomeini berkuasa, kata Sina, nyawa pun menjadi sangat murah. Ribuan orang Irak dibunuh sebagai efek perang. Teluk antara Iran-Irak, ribuan pengikut Bahai Faith disiksa dengan tuduhan murtad, dan ribuan penduduk Iran yang menolak otoritas politik dan agama sang imam dipenjara. Nasib kaum perempuan lebih tragis lagi. Sebelum dibunuh, mereka diperkosa oleh tentara syariat dengan alasan sebagai imbalan pembangkangan kepada sang ayatollah sekaligus tiket menuju surga. Ngeri teman-teman, tiket menuju surga. Peristiwa tragis semasa rezim Khomeini ini membuat Ali Sina trauma dan kehilangan kepercayaan terhadap Islam, sehingga ia memilih murtad. Sekarang ia mendirikan Faith Freedom Foundation untuk mengadvokasi orang-orang yang ingin meninggalkan Islam. Selain Ali Sina, pengalaman getir juga dialami oleh Abul Qasim Bangladesh, Sherak Malik Pakistan, Anwar Shaikh Pakistan Bertain, Nadia dari Maroko, Samia Libina dari Tunisia, Azad dari India, dan masih banyak lagi. Setelah mengalami dan menyaksikan sejumlah peristiwa tragis kekerasan agama yang dilakukan kaum muslim radikal di negara mereka, mereka kemudian hijrah ke iman yang baru. Memang tidak bisa dipungkiri, di negara-negara berbasis Islam itu telah terjadi sejumlah peristiwa sadis yang dilakukan sekelompok rezim muslim militan dan kaum radikal agama demi ambisi politik kekuasaan mereka. Atas nama agama dan penegakan syariat Islam, mereka melakukan serangkaian teror dan kekerasan terhadap kelompok minoritas dan lawan-lawan politik agamanya. Penulis perempuan Mesir Bad Yeor telah menunjukkan dengan baik sebagian dari sejarah gelap radikalisme kelompok militan konservatif terhadap kaum minoritas ini dalam buku The Decline of Eastern Christianity Under Islam From Jihad to Dhimmitud. Dalam buku ini, dia berpendapat bahwa konsep dhimmi, khususnya Kristen dan Yahudi yang secara literal mengacu pada definisi protected people, orang-orang yang dilindungi, dalam realitasnya justru menjadi kelompok yang diperas, dieksploitasi, karena di samping dipaksa membayar pajak pada pemerintah, mereka tidak pernah menikmati hak-hak sipil sebagai warga negara. Di negara-negara berbasis syariat Islam, mereka memang menjadi warga negara kelas 2, kalau bukan malah tidak berkelas lagi. Tidak hanya non-muslim saja, kaum muslim yang kebetulan berseberangan dengan ideologi dan aliran keagamaan rezim penguasa, baik rezim Sunni maupun Syiah, juga mendapat perlakuan kejam dan diskriminatif. Sebagian dari kaum muslim yang dizolimi oleh rezim Islam ekstrim ini masih bertahan memeluk Islam. Tetapi sebagian lain lebih memilih kabur ke negeri lain dan emoh memeluk Islam lagi. Ilustrasi di atas merupakan peringatan keras sekaligus memberi pelajaran berharga bagi umat Islam. Dengarnya saudara-saudara Islam, khususnya kelompok muslim militan konservatif yang selama ini getol berdakwah dengan cara-cara kekerasan dan intoleran.
Perilaku brutal dan aksi-aksi kekerasan yang mereka lakukan tidak hanya menyebabkan simpati publik terhadap kaum muslim merosot atau melorotnya tingkat kepercayaan publik terhadap Islam sebagai agama damai, toleran, pluralis, dan rahmatan lil alamin. Tetapi lebih dari itu, tindakan konyol kaum radikal agama ini telah menyebabkan pemurtadan sebagian umat Islam itu sendiri. Kedepan kaum muslim harus menebarkan Islam dengan cara-cara damai, santun, dan toleran, bukan dengan tindakan keras, kasar, dan intoleran yang justru merugikan Islam dan kaum muslim itu sendiri. Jika memang Islam itu agama rahmat bagi alam semesta, maka buktikan itu dengan tindakan nyata. Wallahu alam bishawab. Nah, itulah fakta-fakta yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, teman-teman. Kiranya fakta-fakta ini dapat membuat kita semua sebagai umat Kristen semakin bersemangat berdoa, terlebih memberitakan Injil kepada saudara-saudara muslim kita yang benar-benar rindu, yang benar-benar ingin dan haus mendengarkan kabar baik, teman-teman. Karena Alkitab memang mengatakan ada orang-orang yang hatinya sudah tertutup untuk Injil dan mereka tidak akan pernah mendengarkan kabar baik itu. Bagi saudara-saudara muslimku, segeralah murtad, karena sesuai dengan apa yang kita bacakan hari ini, banyak sekali fakta-fakta yang di luar nalar yang bisa menjadi alasan kalian untuk meninggalkan agama Islam. Apa pendapat teman-teman setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan komentar waras teman-teman di kolom komentar video ini, agar banyak orang semakin waras dan semakin sadar bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Yesuslah satu-satunya yang menyediakan surga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Salam waras, salam sadar. Sampai bertemu di video-video kita berikutnya. God be with you all.